إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق الله العظيم. Para alim ulama Hadratul Mukarramin, Syekhul Masyayikh, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin sampai hari ini masih terbaring sakit. Mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita merindukannya, merindukan akan syafaatnya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, jika izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Di hari kiamat nanti ada 3 golongan yang tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disapa, bahkan baginya adalah azab yang sangat pedih. Mereka itu adalah rajulun ala fadli ma'in fil bulati yamna'uhu min ibni sabil, yaitu seorang yang memiliki air yang berlebihan. Ketika ada seorang ibnu sabil, di sini dijelaskan ibnu sabil yang habis dalam perjalanan di padang pasir yang begitu panasnya, kemudian meminta segelas 2 gelas air kepada seorang pemuda, tapi ternyata yang dia tidak mau berbagi. Padahal seandainya dia berbagi 1 gelas saja, tidak akan membuat sang pemilik ini akan kehabisan air yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekilas sepertinya sepele, hanya tidak berbagi air pada orang yang sangat membutuhkan dan bersabil, tapi konsekuensinya sangat serius di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yanzuru ilaihim, la yukallimullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ma'asyiral muslimin
muslimin rahimahullah, dalam surat Al-Isra ayat 29 Allah SWT memberikan perumpamaan kepada kita, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, janganlah engkau lingkarkan tangan kalian di leher-leher kalian. Ini adalah perumpamaan bagi mereka yang tidak mau berbagi. Tapi di sisi lain kita juga dilarang menetap sudhaku dan basti, dan janganlah engkau berboros-boros, membuang-buang harta dengan sia-sia, karena kedua-duanya kata Buddha malu bermasu, sama-sama mendapatkan tempat yang tercela. Baik yang tadi melingkarkan tangannya di lehernya, atau yang membuang-buang hartanya yang sia-sia. Kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengingatkan kepada Abu Huni ad-du'afa, fa innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum. Carilah aku, kata Rasulullah. Carilah ridho dari orang-orang yang lemah itu, karena sungguhnya engkau itu tertolong. Innama tunsuruna wa turzaquna, dan kemudian mendapatkan rezeki dari orang-orang yang lemah tersebut. Ketika kita membantu mereka, berbagi bersama mereka, maka mereka akan doakan kita dengan doa-doa terbaik mereka. Innama tunsuruna wa turzaquna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita akan senantiasa teringat kisahnya Sa'labah, bagaimana seorang miskin yang minta didoakan kepada Rasulullah untuk supaya menjadi orang kaya. Akhirnya terkabul doa itu. Kambing-kambing yang awalnya hanya 2 sudah menjadi berkembang biak menjadi banyak, membuat Sa'labah sudah semakin malas untuk ke masjid lagi. Diingatkan tetap tidak mau ke masjid. Tapi yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka itu adalah ketika sudah masanya untuk membayar zakat dari nisab yang sudah sampai, dari kambing yang sudah dia pelihara itu, dia tidak mau berbagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit memusnahkan kambingnya Sa'labah yang sakit, ada yang mati, ada yang diambil orang, akhirnya habis dia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, inilah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran yang cukup keras buat kita semuanya, khususnya bagi mereka-mereka yang bakhil, yang pelit, yang tidak mau berbagi pada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah rajulun bay'a rajulan bi sil'atin ba'da al-'asri fa halafahu billah la akhadha bi kadza wa kadza fasadaqahu wa fa'ala ghairi dzalika. Ada seorang pedagang sedang memperdagangkan dagangannya untuk meyakinkan konsumennya, dia bersumpah atas nama Allah tapi untuk menipu konsumennya itu. Wallahi, baru saja ini ditawar 1 juta tapi tidak aku lepaskan. Sehingga konsumen tadi seakan-akan percaya bahwa memang harganya, padahal untuk menipunya. Kalau seorang bersumpah atas nama Allah kemudian melanggarnya, maka dia akan kena kafarah, berpuasa 3 hari berturut-turut, atau memberikan makan 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Tapi ketika dia bersumpah atas nama Allah untuk menipu orang, ini konsekuensinya sangat-sangat serius di hadapan Allah SWT.
Ali As-Sabuni dalam sebuah kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ini termasuk humus, orang yang nanti akan dicelupkan ke dalam neraka. Itu adalah orang-orang yang bersumpah atas nama Allah tapi untuk menipu dari sumpahnya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Kemudian yang berikutnya adalah rajulun bai'a imaman la yubayi'u illa lidunya fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi. Yaitu seorang yang mendukung orang lain untuk menjadi seorang pemimpin, tapi untuk kepentingan dunianya saja. Ketika kemudian orang yang didukung itu berhasil menjadi pemimpin, kemudian memberikan dia jatah jabatan, atau mungkin kalau dia ada seorang pengusaha dia diberi proyek-proyek yang ada di pemerintahan, dia akan memenuhi semua apa yang diminta. Tapi ketika kemudian yang didukungnya itu berhasil menjadi seorang pemimpin dan tidak memberikan dia hal-hal yang terkait dengan keduniawiannya, maka dia akan merusak, melakukan perusakan dan perlawanan terhadap orang yang didukungnya tadi. Maka ma'asyiral muslimin rahmatullah, golongan-golongan inilah yang nanti di hari kiamat tidak akan diajak bicara dengan pembicaraan yang ramah oleh Allah SWT, tidak akan dilihat dengan penglihatan yang rahmah, kemudian tidak akan disucikan dosa-dosanya, bahkan baginya adalah azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, maka mari kita saling berbagi, karena harta yang kita miliki ini bukan milik kita, tidak hanya dititipi saja. Mari kita berbagi bahwa walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, bahwa dalam harta kita itu ada hak orang-orang yang miskin, baik orang-orang miskin yang minta-minta maupun yang tidak minta. Kemudian ketika menjadi seorang pedagang, jadilah seorang pedagang yang jujur, tidak perlu harus menipu, bahkan melibatkan sumpah atas nama Allah SWT untuk kepentingan dagangannya itu, tapi dia tega menipu konsumen. Kemudian jika kita mendukung seorang, adalah kita dukung karena kompetensi dan integritasnya yang baik, bukan karena untuk kepentingan dunia kita. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita tidak termasuk dari ketiga golongan yang Rasulullah SAW sampaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول على نعمتك وسخطك